apa namanya? Ya, epitel ya. Struktur pertama yang bisa kita identifikasi di sini adalah epitel squamous kompleks berkeratin. Kemudian di bawahnya ada jaringan ikat ya, jaringan ikat pada tidak teratur ya. Nih. Dia susunan kolagennya itu dia nggak teratur. Dia arahnya tuh ke segala arah gitu, tidak seperti kalau tendon ataupun ligamen kan dia rapi gitu ya ke satu arah sesuai dengan arah tarikan dari ototnya ya gitu, atau arah gerakan ototnya. Nah di sini kita mengidentifikasi lebih detail lagi ya. Jadi di apical squamous kompleks berkeratin itu kita sebut di sini sebagai epidermis. Nah, sel-sel penyusunnya itu adalah sel keratinosit. Ya, ini adalah sel-sel keratinosit. Nah, kira-kira kalau dari strukturnya ini dia termasuk kulit tebal atau kulit tipis yang dipreparat tipis karena selain itu nggak kelihatan lucidum. Apa? Tidak ada stratum lucidum. Terus apa lagi? Granulosumnya dikit. Granulosumnya juga lebih tipis ya. Corneumnya juga lebih tipis. Yaitu kalau dari epidermisnya ya. Kalau dari dermisnya tadi kelihatan nggak? Belum ya, belum kelihatan. Ya, jadi dia dilengkapi dengan adnexa ya, seperti kelenjar sebasea dan sudorifera, juga folikel rambut gitu. Jadi nanti bedanya dengan kulit tebal, tidak ada kelenjar sebasea di situ. Jadi hanya ada kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat aja atau sweat glands ya, yang bisa kalian temukan di kulit tebal gitu. Jadi ya makanya di telapak tangan sama telapak kaki kalian itu kan nggak ada jerawatnya ya, karena nggak ada kelenjar sebaseanya di situ ya. Nah, jerawat itu kan adalah sekret muara dari kelenjar sebasea yang kemudian terinfeksi gitu ya. Nah, kita kembali ke epidermis. Epidermis itu dalam hal ini adalah kulit tipis. Jadi dia terdiri dari 4 lapisan. Ada stratum basal yang bagian paling bawah yang melekat pada membrana basalis. Kemudian di atasnya ini yang bentuknya bersudut-sudut selnya itu adalah stratum spinosum. Nah, dia nanti ini dari sini ke sini ya. Nanti kita perhatikan stratum spinosum pada kulit tebal itu nanti dia akan jauh lebih tebal daripada ini. Kemudian ini kalau kita perhatikan di atasnya lagi itu sel-selnya itu bergranula ya. Ada bintik-bintiknya ya di sitoplasmanya. Ini adalah stratum granulosum karena sitoplasmanya itu mengandung granula lamellar atau granula lipid gitu. Nah, kemudian di permukaannya lagi itu ada stratum corneum. Di sini inti sel dan juga organela sel udah nggak nampak lagi karena sudah tinggal sisa lembaran-lembaran keratin aja. Jadi kenapa dia disebut sebagai sel keratinosit? Karena memang dia sitoplasmanya banyak mengandung granula keratohyalin. Nah, jumlahnya akan semakin banyak setiap kali dia naik ke atas. Jadi sel-sel di stratum spinosum itu mengandung lebih banyak granula keratohyalin ya. Nah, cuman sel-sel di stratum granulosum itu akan ada tambahan granula lainnya, granula lamellar tadi ya, selain granula keratohyalin gitu. Nah, jadi dia makin ke atas makin banyak kan jumlah keratohyalinnya yang akan membentuk jadi keratin itu, sampai nanti di stratum corneum semua sitoplasmanya itu isinya tuh keratin, sehingga inti selnya tuh nanti menghilang ya, akan terbenam oleh granula keratohyalin ini, sehingga dia mati sebenarnya selnya ya, sudah nggak punya inti sel lagi. Jadi dia hanya berupa lembaran-lembaran keratin aja di stratum corneum. Sebenarnya ini stratum corneumnya itu
rapat gitu ya. Ini karena pembuatan preparatnya tuh jadi lembaran-lembarannya tuh terlepas gitu. Harusnya dia nempel rapat gitu. Nah itu epidermis ya. Di bagian basal ini biasanya pada beberapa preparat gitu dia tercat lebih gelap ya, karena kalau kita lihat inti selnya itu aktif mengalami mitosis gitu. Jadi kalau misalnya mikroskopnya bisa diperbesar lagi, itu nanti inti selnya tuh kadang-kadang ada yang kita temukan pada profase, metafase gitu yang kromosomnya lagi misah gitu ya, itu bisa kita amati di stratum basal. Kalau stratum spinosum itu dia desmosomnya banyak ya. Itu kemudian stratum granulosum itu kita lihat dari sitoplasmanya yang granuler ya. Oke, nah kemudian di bawahnya epidermis itu ada dermis. Dermis yang tepat berada di bawah epidermis itu namanya dermis papillaris ya, papilar. Kemudian di bawahnya lagi ada dermis retikuler. Nah, dermis papilar sama retikuler ini tuh nggak ada batas tegas pemisahnya gitu sebetulnya. Jadi kita cuma membedakan dari serat kolagennya. Kalau retikularis itu dia lebih tebal ya. Dermis yang lebih dalam, ini serat kolagennya itu lebih tebal dan lebih banyak ya. Tapi sel-sel fibroblasnya itu lebih sedikit. Jadi lebih banyak serat daripada sel fibroblasnya. Nah, beda dengan dermis bagian retikularis papillari di bagian atasnya itu dia lebih banyak sel fibroblasnya daripada seratnya. Ini ya, ini dermis papillaris, ini dermis retikularis ya. Nah ini sampai sini sih, dermis papillaris, ini dermis retikularis. Jadi beda ya ketebalan kolagen bundlesnya itu, serat kolagennya itu antara kedua lapisan dermis ini. Gitu. Kemudian di dermis juga bisa kita temukan adnexa. Nah, yang ini adalah kelenjar sebasea ya, yang menghasilkan sebum untuk melembabkan kulit ya. Dia biasanya bermuara ke folikel rambut. Nah, ini yang potongannya itu dapat semua ya. Nah, ini adalah kelenjar sebasea, terus ini adalah folikel rambutnya. Gitu. Jadi ini akar rambutnya juga kepotong di sini. Nah, dia sebetulnya sifatnya itu karena dia merupakan modifikasi ya dari epidermis dan dermis, kedua struktur ini. Jadi sifatnya itu sama kayak sel keratinosit gitu. Sel kelenjar sebasea ini juga seperti itu. Di bagian basal ini dia aktif melakukan mitosis gitu. Fungsinya juga untuk menggantikan sel yang ada di atasnya. Nanti dia makin ke atas, ini kan dia makin besar nih selnya dan juga makin pucat. Nah itu karena sebumnya sudah terisi makin banyak gitu. Sampai nanti dia dikeluarkan. Dia kan sifat sekresinya holokrin. Artinya ketika dia mau mengeluarkan sekret, nah sel kelenjar itu sendiri pun ikut dikeluarkan bersama dengan sekretnya. Gitu. Jadi nanti sel yang di atasnya ini nanti digantikan oleh sel yang di bawahnya. Yang paling bawah nih nanti akan memperbarui diri lagi gitu. Mirip kayak sel keratinosit ya. Begitupun juga ini, rambut juga sama. Dia ada komponen epidermisnya pastinya. Yang bagian permukaan itu kayak stratum corneum gitu. Jadi stratum corneumnya di sini keratinnya ngumpul menjadi struktur yang tebal menjadi rambut gitu ya. Kemudian di sini juga ada kelenjar keringat ya, sweat glands. Nah, ini kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat atau sweat glands. Kalau diilustrasikan strukturnya itu kayak tubulus, terus di bagian bawahnya bergelung-gelung ya. Nah dia kalau kepotong seperti ini gitu. Jadi aslinya dia tuh struktur yang bergelung-gelung gitu. Seperti ini. Jadi nanti muaranya di permukaan ya, di permukaan kulit.
Nah ini biasanya kalau di bagian bawah ini dia adalah part sekretoriknya ya, bagian yang memproduksi sekretnya. Jadi biasanya lumennya lebih besar, terus gitu selnya itu 1 atau 2 lapis sel-sel kuboid ya. Kemudian di sekeliling sel epitelnya itu biasanya dilengkapi dengan neuroepitel ya, ada sel berbentuk pipi, inti selnya di tengah mirip kayak sel otot. Nah, itu fungsinya untuk kontraksi dari sel kelenjarnya gitu ya, untuk mengeluarkan sekret. Ya, di bagian basalnya biasanya ada neuroepitelnya ya. Ini sel kuboid simple atau 2 lapis. Oke, nah itu kulit tipis, itu kasih adiposa. Ini jaringan lemak semua ya, makanya seringkali disebut lemak subkutan. Tuh, karena memang di subkutan kita itu isinya lemak yang tebal, baru di bawahnya lagi ada otot seperti itu.